ngapain dia temenin si tua bangka ini capek-capek. Cuman ini sebenarnya harusnya bukan perceraian tergila. Menurut gue ini sih penipuan dalam kasus perceraian ini. Balik lagi di channel Om Singlet. Channel ini ngebagiin segala cerita yang gue tahu buat lo semua. Yang belum subscribe dan pengen tahu cerita selanjutnya, jangan lupa di subscribe. Yang emang kagak mau tahu juga subscribe aja ya. Karena gue sempet ngeliat lagi ada banyak video yang waktu dulu itu pernah nongol tuh, yang tentang perceraian paling gila sepanjang masa. Terus akhirnya gue pengen tahu juga lebih dalam apa cerita tentang perceraian itu. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang perceraian yang paling gila sedunia katanya. Saksikan di video kali ini. Sebelum kita bahas perceraiannya yang aneh dan gila itu, nah kita pengen kenalan dulu sama orangnya. Namanya tuh Gabriel Villa ya. Ini pasti kalau misalnya orang udah pada pernah denger, ya ini berita tahun 2016 kalau nggak salah. Emang si Gabriel ini tuh nikah sama Christina, kekasihnya, itu selisih umurnya aja udah sekitar 30 tahun. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang jauh banget ya. Dan Christina ini sebenarnya sebelum ketemuan sama cowok ini, dia itu umur 30-an di saat itu. Dan si Gabriel ini udah umur 60-an. Di saat itu dia cuman jadi seorang ya guru Itali gitulah, literatur ya, di salah satu ya college atau sekolah. Nah, waktu ketemu di rumah temennya, ya dengan cepet entah ngobrolin apa, entah apa yang Christina lihat, ya dia pengen nikahin si ya harusnya udah kakek-kakek ya, udah umur 60 tahun. Jadi kan mereka nikahnya itu di tahun 1994. Nah, si Gabriel ini sendiri juga sebenarnya pengacara sama travel agent, katanya 30 tahun lebih tua daripada si Christina, yang seorang guru Italian doang ya. Mereka itu udah nikah selama 20 tahun. Dan ya di umur pada saat itu Gabriel udah umur 90 tahun ya, udah tua banget. Terus si Christina ini ya udah umur 50-an. Terus kenapa tiba-tiba ada berita yang mengejutkan seperti ini, yang bilang kalau ini berdua cerainya ini benar-benar gila sedunia katanya. Jadi ada cerita di mana si Christina ini ketika dia lagi sendirian di apartemen, dia itu nemuin satu surat ya tentang pajak ya. Tentang pajak dari rumah atau apartemen yang mereka beli, tapi kok nggak ada namanya dia, jadi adanya cuma nama si Gabriel doang. Nah, di saat itu dia jadi pengen cari tahu ya kenapa bisa ini properti nggak ada nama gue. Harusnya kan kalau misalnya udah nikah ya harusnya ada nama gue juga sebagai istri dia. Nah, jadi si Christina ini setelah cari tahu, ternyata dia nemuin sesuatu yang benar-benar aneh dan mengejutkan di saat itu. Nah, waktu tadi dia udah nemuin kok bisa nggak ada nama dia di dalam perpajakan properti dia yang dibeli bareng sama si Gabriel. Nah, waktu dia udah cari tahu, ternyata dia nemuin sesuatu yang tadi mengejutkan itu adalah dia itu ternyata sudah diceraikan itu ketika 4 bulan setelah dia kawin. Jadi habis 4 bulan dia udah nikah, terus dia dicerain sama si Gabriel tanpa sepengetahuan dia. Dan posisi perceraiannya itu ada di negara Republik Dominik. Nah, Republik Dominika itu ada di tengah-tengah sini ya. Jadi kayak di pulau-pulau Karibian gitu deh. Emang di negara itu sih katanya boleh mereka melakukan perceraian secara legal. Kalau dicari lebih dalam, berdasarkan websitenya pemerintah Amerika atau Duta Besar Amerika di Republik ini, nah dia tuh ngejelasin ya boleh aja, tapi pasangan ini tuh harus dua-duanya hadir di pengadilan waktu ada perceraian. Cuman ada satu syarat lagi, kalau salah satu memang tidak hadir, itu bisa diwakilin oleh pengacara si yang nggak hadir itu. Jadi habis si Gabriel dan Christina ini married atau nikah, nah 4 bulan kemudian ya siapa yang sangka si Gabriel mau cerain dia. Mana ada yang ngerti, si Christina mana mungkin nyangka dia mau langsung dicerain tanpa sepengetahuan dia lagi. Nah,
Terus kenapa bisa dicerain? Nah, berarti kan ini ada salah satu hal yang aneh. Jadi si Gabriel ini memang nggak mau kasih harta-hartanya dia ke Christina ini. Padahal kalau selama 20 tahunan, mungkin udah mau 30 tahun married, nikah, si Christina nemenin dia terus katanya. Nemenin si Gabriel sakit, terus mereka juga punya anak, rawat anak. Ya kasihan juga sih si Christina kena prank kayak gitu ya. Kalau dilihat lebih dalam lagi, di dalam websitenya Kedutaan Besar Amerika yang di Republik Dominik itu emang nggak dibolehin sebenarnya kalau salah satu pihak itu nggak hadir. Jadi berarti kesimpulannya benar kalau si Gabriel ini ngelakuin satu kecurangan. Kalau dalam perceraian itu dia pakai pengacara lainnya untuk mewakili si Christina. Nah, si Christinanya otomatis nggak tahu karena ya pengacaranya aja ya mungkin dia panggil sama si Gabriel ini. Jadinya ya otomatis ya Christina nggak tahu. Makanya dia masih tetap nemenin 20 tahun. Kalau misalnya udah dicerain 4 bulan, ngapain dia nemenin si tua bangka itu ya? Harusnya dia juga udah pergi. Ngapain dia harus ngurusin ini semua, nggak dapat apa-apa lagi. Nah, jadi Christina ini ngegugat si Gabriel dong. Dia bilang ini penipuan karena dia juga nggak pernah tahu kan. Dia dicerain 4 bulan setelahnya dan udah capek-capek ngikutin si tua bangka ini sampai tua lagi. Terus nggak dapat apa-apa. Katanya juga si apartemennya ini atau propertinya mau dijual buat anaknya si Gabriel. Bukan anaknya mereka berdua ya. Anak Gabriel yang di pernikahan yang lain nih. Jadi dia mau jual buat si anak itu. Nah jadi ya otomatis nggak terima dong si Christina. Apain dia temenin si tua bangka ini capek-capek. Digugatlah ke pengadilan kalau ini termasuk dalam penipuan gitu. Ini cuman cerita tentang perceraian tergila ya. Cuman ini sebenarnya harusnya bukan perceraian tergila. Menurut gue ini sih penipuan dalam kasus perceraian ini. Karena si satu pihak ini nggak tahu apa-apa. Terus nemenin dia selama 20 tahun. Jago juga si Gabriel. Tapi ya si Christina ya kasihan juga. Jadinya dia dibohongin terus-menerus kayak gitu selama bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan sampai anaknya udah gede kali. Terus nggak dapetin apa-apa. Nah, jadi buat kalian yang kepengen nikah dan kepengen pastiin pasangannya itu nggak bohong atau nggak nipu ya harus hati-hati ya, jangan sampai tiba-tiba dia terbang ke Republik Dominik terus habis itu ngedaftarin perceraian di sana. Bisa-bisa ntar kalian nggak dapat harta gono gini. Ya jangan sampai lah ada penipuan-penipuan seperti ini. Nah jadi kalian buat yang udah tua bangka ya jangan ditiru juga karena ini merupakan suatu penipuan. Kalau yang buat masih muda pengen nikah sama tua bangka ya dipikir-pikir dulu ya, meskipun demi harta mungkin. Itu aja video kali ini dari Om Singlet. Nantikan video selanjutnya dari gue.